Bismillahirrahmanirrahim. Amalan pasca salat, zikir. Sub pembahasan doa-doa dalam Al-Quran. Doa-doa dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Sudah? Ini hari apa? Sabtu. Oh, boleh puasa di hari Sabtu? Oh, Masya Allah. Baik. Walaupun di Jumat, Sabtu, Ahad dianjurkan berbuka, kecuali ada runtutan dari puasa-puasa yang lain, seperti Syawal atau yang lain. Enggak, saya cuma pengen tanya saja, hari ini saya insya Allah tidak puasa. Jadi kalau mau minum pun nggak ada masalah gitu. Baik. Masya Allah. Jazakallah khair. Sudah, kita mulai ya. Baik. Ibu kelihatan di sini? Oh, bagus ya. Ayah bilang kelihatan, belum saya tulis sudah kelihatan. Quran surah keempat ayat 103. Allahu Akbar. Ini dasarnya. Fa'idha qadaytumus shalah. Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Fa'idha qadaytumus shalah fadhkurullah. Ya, maka jika anda telah tuntas mengerjakan salat, telah selesai salatnya, fadhkurullah. Segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sunnah amalan pasca salat, zikir. Ya, mengerjakan semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Ragamnya sudah kita bahas, ya. Dari mulai istighfar, bacaan kalimat tauhid, Allahumma antas salam, bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, sampai dengan doa Nabi yang singkat terakhir kita bahas, sampai kita dalami detailnya dari mulai ilmu yang bermanfaat, rizki yang terbaik, dan amalan yang diterima. Kita sudah sampai situ kan? Baik. Sekarang kita lanjutkan supaya tidak banyak mengulang. Kita lanjutkan pada hal yang paling pokok. Ketika Nabi bermohon kepada Allah menunjukkan satu contoh. Ingat, contoh. Di Nabi itu sifatnya ada langsung membimbing doa, ada diberikan doa contoh, yang dengan doa itu maksudnya tidak harus sama seperti itu. Kalau kebutuhannya beda, boleh minta yang lain. Tapi akan lebih bagus baca dulu standar doanya, baru tambahkan minta kepada lain-lainnya. Misal, kita turunkan misalnya, kalau anda punya kebutuhan pasca salat, ingin berdoa, boleh. Apa dalilnya? Di Ibnu Majah itu, nomor hadis 925. Nabi berikan doa standar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbal. Minta ilmu, awas, yang bermanfaat. Minta rizki yang berkah, dan mohon diterima amalannya. Ilmu bermanfaat, rizki berkah, diterima amalan. Tiba-tiba anda punya permintaan spesifik misalnya, Ustadz, saya seorang ibu, sekarang sedang mengandung, pengen kandungannya itu Ustadz diberkahi oleh Allah, pengen lahirannya lancar, pengen normal, pengen baik. Apa doanya? Apakah boleh berdoa setelah itu? Boleh. Karena tadi doa yang disampaikan itu standar dari Nabi yang pokok, yang memberikan contoh. Maksudnya silahkan berdoa apa saja minta. Kalau nggak kepikiran doa, minta doa dengan yang standar ini. Itu maksudnya. Jadi tidak harus terbatas dengan doa itu, tapi jadikan sebagai patokan doa, setelah itu minta yang lain-lainnya. Paham? Baik. Nah sekarang saya ingin ajarkan, ada isyarat dalam Al-Quran, bagaimana supaya doa kita mau minta apapun selama baik menurut Allah, itu akan cepat dikabulkan. Seperti apa mintanya? Dulu satu, kita pelajari dasarnya dulu ya. Quran surah ke-7 ayat 23, dasarnya dulu. Nanti baru masuk kepada doanya. 2 Quran surah ke-28 misal ayat ke-16. 3 kita ambil misalnya Quran surah puncaknya langsung 39 ayat 53. Lalu masuk kepada doa-doanya misal. Saya ambil beberapa contoh yang sering ditanyakan, misalnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Ditafsir dengan Quran surah ke-19 dari ayat ketiga misalnya sampai ayat ke-15 ya.
Ada lagi misalnya kita turunkan doa orang sakit misalnya, Quran surah ke 26 ayat 80. Bisa jadi penyakitnya lebih parah, kita turunkan Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Oh, doa paling favorit misalnya Quran, apa yang paling favorit? Masya Allah, sapu jagat, luar biasa ya. Anda tanya orang Arab, nggak ada yang tahu. Ya, cuma orang Indonesia. Atarif sapu jagat? Sapu jagat. Orang Indonesia luar biasa. Ada doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya. Quran surah 2 ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Saya contohkan ini dulu ya, yang lainnya banyak. Saya contohkan dulu sedikit supaya agak batas untuk kita bisa berdialog. Begini, kita mulai. Mohon izin, saya itu minta contoh gelas dengan air, bukan karena memang biasanya ada itu, bukan. Karena ingin mencontohkan tentang bab doa ini. Ya, ingin mencontohkan tentang bab doa. Perhatikan sini, fokus baik-baik. Lihat sini. Saya tidak akan minum sekarang. Lihat sini, fokus. Ini gelas, ada airnya. Warnanya apa? Bening, ya, warnanya bening. Nah, sekarang lihat, ada penutupnya? Halus atau keras? Baik, udah jangan main tebak-tebakan, kita coba dulu ya. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Lihat sini, ini spidol. Fokus. Perhatikan sini. Saya ingin masukkan ke dalam gelas. Masuk tidak? Kenapa? Ada penutupnya, tuh, cukup agak lumayan. Ada lagi kalau ditutupnya seperti ini. Karena ini nggak ada penutup, kadang-kadang apa yang ada itu yang digunakan. Tisu misalnya. Lebih halus daripada yang tadi. Perhatikan baik-baik. Ini kalau dimasukkan bisa masuk. Ya, bisa, sudah. Kemudian lihat baik-baik, ada yang lebih keras lagi daripada yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Misal, saya ambil yang lebih ekstrim seperti ini. Tutup begini. Fokus. Ini mau dimasukkan sampai kapanpun, sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Sulit luar biasa. Perhatikan baik-baik. Fokus, fokus, fokus. Ada orang ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sekatnya, tidak ada penutupnya, baik yang pertama, yang kedua, apalagi yang ketiga, maka semua yang diminta mudah untuk masuk. Minta spidol, masuk. Minta logam, masuk. Minta emas, masuk. Semua masuk. Tapi seringkali terjadi ada orang memohon, rasanya sulit kemudian untuk terkabul. Minta ini susah, minta ini lambat, minta ini sulit. Dan ini melanggar kaidah yang umum. Kaidah umumnya mengatakan setiap berdoa akan dikabulkan sepanjang itu baik bagi dirinya. Dan itu memang baik, tapi kenapa tidak masuk gitu? Misal kaidah standarnya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu, jika kalian nanti ingin mencari Allah, kamu ditanya, ada yang ingin mencariku, mencari Allah, katakan padanya, enggak usah dicari, saya dekat. Itu memberi harapan. Saya sering sampaikan makna kalimat ini. Anda cari, tanya panitia, mana ustadznya? Dijawab, ustadznya belum ada berita. Dengan yang kedua, jangan khawatir Pak, sudah dekat. Mana yang paling menenangkan? Sudah dekat. Sudah dekat. Nah, ketika ada yang bertanya pada Muhammad, saya ingin mendekat kepada Allah. Jawab, tidak usah repot, Allah dekat. Silahkan kau mendekat kepada Allah, dan Allah akan dekat dengan kita, silahkan. Psikologis memberikan harapan. Dan umumnya, orang yang mendekat kepada Allah, umumnya itu punya 2 kepentingan. Kalau bukan bertobat dari maksiat, yang kedua, punya permohonan ingin disampaikan. Makanya sebelum diungkapkan itu dijawab oleh Allah. Saya tahu paling hambaku kalau mau datang mau minta. Silahkan cek. Besok mau ujian, malam tahajud. Padahal kemarin enggak. Ya. Besok lamar pekerjaan, malamnya istighfar. Kemarin kemana aja John? Ya. Selalu seperti itu. Minta. Kata Allah. Lihat kalimatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kapanpun hambaku minta, aku akan kabulkan. Jadi rumus doa itu kalau diminta dikabulkan. Jadi nggak ada doa yang tidak dijawab sepanjang yang diminta itu baik. Sepanjang yang diminta itu maslahat. 3 sifat jawabannya.
Diberikan seketika, jadi begitu dia meminta, seketika dikabulkan. Kalau dia membutuhkannya. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb. Saya ingin berdakwah ya Allah dengan teknologi. Saya ingin niatkan ya Allah masuk ke ITB supaya dengan ilmu itu saya bisa mengembangkan teknologi untuk mendekatkan orang kepadamu. Minta dia malamnya, luluskan saya ya Allah. Besoknya keluar lulus. Kalau benar maslahatnya. Ada yang kedua, ditunda itu sampai dia sanggup untuk menerimanya sebagai amanah kehidupannya. Tidak seketika dijawab, tapi nanti ketika dia sanggup baru diberikan. Karena kalau Allah berikan dalam hal tidak sanggup, tidak adil Allah. Karena Allah tidak memberikan ujian pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi sekali lagi sering saya katakan, kalau Anda sedang diuji, jangan mengeluh. Karena Anda pun dipercaya oleh Allah. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda ragu? Jadi kalau Anda sekarang punya musibah, punya ujian, entah di rumah tangga ujiannya berat, entah di kantor misalnya ujiannya berat, entah dalam kehidupan, semuanya, semua orang tidak ada yang tidak punya ujian, semua diuji. Wala nabluwannakum bisyai, kata Allah, Quran surah kedua ayat 155. Semua yang hidup punya ujian. Dan sifat ujian itu tidak akan diberikan pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu nggak sanggup, saya nggak akan berikan, kata Allah. Jadi kalau ibu sedang punya ujian di rumah tangga, jangan mengeluh, Bu, seberat apapun, karena ibu itu sanggup. Allah percaya pada ibu, kenapa ibu nggak yakin? Antum punya ujian di kantor, berat rasanya Ustadz, betul memang berat, tapi Anda yang sanggup. Kalau ujian itu diberikan pada Adi Hidayat nggak sanggup. Anda hebat, mata Allah, kenapa Anda mengeluh? Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, ya emang kamu yang sanggup. Why me? Why not? Iya. Jadi semuanya itu ada ukurannya, nggak usah khawatir itu dengan itu semua. Ada takarannya. Ya, dan Allah itu punya sifat keadilan yang sangat luar biasa. Rizki adil, semua diberikan. Kadang-kadang itu nalar belum sanggup menalarnya. Yakin dulu iman, begitu iman hikmah datang. Kan dulu pernah saya sampaikan untuk analogi sederhana tentang cicak dan nyamuk. Masih ingat? Coba cicak, bagaimana beraktivitasnya? Merayap di mana? Dinding. Makanannya apa? Yang paling utama nyamuk. Nyamuk apa aktivitasnya? Terbang. Nyamuknya punya sayap, cicaknya tidak. Kan pernah saya sampaikan, kalau nyamuknya punya akal dan jenius, cicak jadi mainan. Cicak di dinding, dia dekat lampu. Cicak, ayo sini kalau berani. Alhamdulillah, hewan tidak diberi akal. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Keadilan Allah menjadikan cicak tetap mendapatkan makanan. Orang tua kita nggak punya banyak dalil. Cuman fitrahnya memberikan kepada kita gambaran-gambaran kehidupan. Dikatakan oleh mereka, cicak-cicak diam-diam. Bayangkan, yang Allah tuntut cak, merayap. Rayap aja. Mau diam-diam, mau biasa. Dicontohkan, diam-diam aja merayap. Diam-diam merayap. Teruskan, datang seekor nyamuk. Ketika cicak merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Siapa yang memberikan dorongan nyamuk datang ke cicak? Allah. Jadi kalau dia mengerjakan ikhtiar dari Allah, maka datanglah hasilnya. Cicak, kamu merayap aja. Begitu merayap, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Ya. Tangkap, selesai. Itu poin yang pertama. Jadi saya ingin berikan gambaran dalam kehidupan, ada unsur keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi langsung diberikan, yang kedua ditunda, dia saat sanggup menerimanya. Kalau nggak sanggup, nggak akan dikasih. Anda punya anak 5 tahun, ya, pengen minta hadiah pada Anda. Bobo, motor. Pengen minta motor. Anak 5 tahun pengen minta motor betan. Dibelikan nggak? Ya, Anda memang mampu. Tapi pada saat itu, nanti nak ya, Bapak belikan motor yang hebat. Sekarang motor yang ini dulu, motor-motoran. Setelah itu, dia siap 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan, diberikanlah motor itu. Apa karena Anda tak mampu membeli? Tidak, karena dia belum siap. Anda minta sekarang, tiba-tiba 10 tahun kemudian Anda dapatkan. Cuman saat dapat, Anda nggak sadar kalau itu tuh hasil doa Anda yang dulu. Itu. Kadang-kadang demikian. Anda pengen jadi dokter. Ujungnya kan dokter, masuknya pengen ke UI. Tiba-tiba keterimanya di Undip misalnya. Tapi kan jadi dokter juga. Anda pengen proyek yang besar, dikerjakan sekarang, nggak dapat, doa-doa belum terkabulkan. Tiba-tiba 10 tahun kemudian dapat proyek yang besar yang nilainya ternyata diakumulasikan 10 tahun ke belakang. Itu doa Anda. Kalau pengen bukti lebih dalam, betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan. Pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya.
Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul ke puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu. Makanya Ismail, perhatikan baik-baik. Ismail yang mendapatkan air zam-zamnya. Lihat. Bergerak kakinya, gerak, keluar. Tapi Anda jangan lupa, ketika Ismail kehausan, ibunya mencari air. Disimpan Ismail, dia bergerak tangan kakinya. Karena kalau anak itu sudah mulai haus baik, pasti tangan kaki itu bergerak. Tapi air nggak keluar. Kapan air keluar? Setelah Sayyidah Hajar bolak-balik. Safa Marwah bermohon kepada Allah. Positif, berdoa, minta. Ketika kemudian bagian yang terakhir ketujuh itu berada kemudian di Marwah, tiba-tiba mendengar satu percikan air keluar. Kapan air keluar? Karena jejak kaki Ismail yang menendang kemudian ke arah pasir itu, malaikat mengepakkan sayapnya. Keluarlah. Kata ibunya, zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Kalau kumpul saja mungkin berhenti, ijma, tahadda. Ini zam. Kumpul, jangan berhenti. Sampai sekarang air itu selalu berkumpul, tidak pernah berhenti. Dikenallah dengan air zam-zam. Orang kebanyakan cuma minum zam-zamnya, tapi tidak pernah mendalami kisahnya. Di situ ada bakti orang tua, di situ ada sayang kepada ibu, di situ ada cinta kepada orang tua, dan sangat luar biasa. Poin ketiga, kadang-kadang meminta sesuatu yang A diberikan B oleh Allah. Karena boleh jadi, maaf yang dimintakan itu tidak ada maslahat untuk kita. Dalilnya Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berjihad, berperang dalam konteks perang, medan perang. Tapi ada juga konteks umum dengan rumus tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada lafaz dalam Al-Qur'an jangan dikhususkan pada sebabnya, sepanjang konteksnya umum. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan negative thinking, kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini enggak berakhir ya Allah? Kata Allah, "Hei, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu enggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan enggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu nggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan engkau tidak. Anda punya anak 5 tahun sakit, dia kata dokter jangan makan apel. Jeruk boleh nggak dok? Boleh. Maka anak itu merengek, mama pengen apel. Kata mama jangan, nak gak bagus. Apel, dibelikanlah jeruk. Ini kan jeruk mama, bukan nak, ini jeruk rasa apel. Paham? Nah, jadi ini yang pertama, sifat doa itu kalau diminta pasti dikabulkan. Tapi ada segelintir orang yang ketika memohon ternyata tidak mendapatkan bagian itu. Apa persoalannya? Perhatikan hadisnya sahih sampai Al-Imam An-Nawawi mencantumkan ini dalam salah satu hadis di Al-Arba'innya. Thumma dzakara rajula. Awas, hati-hati. Yutilus safara. Thumma dzakara rajula yutilus safara asy'atha aghbara. Lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang sampai tampilannya penuh debu. Ya, bahasa Inggrisnya kurang lebih the kill of the kumel. Ya. Jadi udah banyak debu lah ya dalam dirinya. Awas ya, yamuddu yadaihi ila sama, lalu mengangkat tangannya ke langit, ngangkat tangan. Nanti saya ajarkan fikih mengangkat tangan ya. Fa yaqulu ya Rab, dan dia berkata ya Rab. Fokus sebentar. Orang ini kisahnya itu punya permohonan yang sangat berat ingin disampaikan. Penting permohonannya. Sangat pengen dijawab. Lalu dia melihat cara doa cepat dikabulkan, diantaranya ada 3. Ada 3. 1, doa dalam perjalanan. Perjalanannya perjalanan pada ketaatan, bukan maksiat. Awas hati-hati, bukan perjalanan maksiat. Dan bukan jalan-jalan biasa. Awas hati-hati. Kau mau kemana? Mau ke Hawaii? Titip doa ya. Doa orang safar kan dijawab. Tuh yang umrah, yang haji, gitu kan?
Ya, itu yang dimintakan, mohon, minta. Tapi kalau yang perjalanan maksiat tidak. Bro, mau ke mana? Las Vegas, titip doa ya. Itu belum dimohon dan ditolak. Ya, belum dimohon. Jadi, satu, menempuh perjalanan panjang. Kedua, orang yang mengangkat tangan. Jadi usahakan nanti saat berdoa itu biarkan mengangkat tangan. Nanti ada fikihnya. Ada yang cuma satu jari misalnya, ya, saat khutbah Jumat khatib ada. Ya, ada yang kemudian mengangkat tangannya, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang posisi begini ada saat istifqa. Yang standar itu angkat kedua tangannya, ya, sejajar dengan dadanya di sini, sejajar. Sini ya. Dan nggak usah malu. Allah itu kan tidak akan malu untuk memberi. Justru Allah itu dalam hadis sahih, Allah akan merasa malu, di sini bahasa kiasan, majas maksudnya. Membiarkan seseorang yang mengangkat tangannya, kemudian dalam keadaan hampa, artinya tidak menjawab doanya. Dia ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang berdoa mengangkat tangannya? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang meminta kepadamu menengadahkan tangannya begini? Ustaz, tolong Ustaz, tolong Ustaz. Di depannya langsung begini. Dua-duanya begini. Kata orang ini, saya malu kalau nggak ngasih. Saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah lebih merasa malu. Karena Allah itu sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan hamba. Rahmannya, rahimnya, pemberinya, wahabnya. Kata Nabi, Allah lebih merasa malu ketika membiarkan seorang mengangkat tangan memohon dan meninggalkan dalam keadaan hampa. Ya, jadi Anda mengangkat, itu biasanya sejajar dengan dada di sini yang standar. Kalau saya biasanya mendekatkan seperti ini dan menggabungkan di antara jemari di garis-garis yang ada ini. Kan garis kita itu kan ada garis kan, kanan kiri. Ya, biasanya kalau saya mendekatkan begitu kemudian menyatukan dan meluruskan lalu bermohon kepada Allah. Ya, nanti ada lagi fikih yang lain menghadap kiblat dalam keadaan berwudu ada, tapi poinnya mengangkat tangan. Ya, standarnya mengangkat sejajar dada. Boleh seperti ini renggang boleh. Mau dirapatkan seperti tadi boleh. Ya, saya memilih untuk yang merapatkan. Ya, silahkan bebas. Yang penting di sini ada dalil mengangkat tangan boleh saat berdoa. Baik, 2, 3, memohon didahului dengan al-asmaul husna. Memohon didahului dengan al-asmaul husna. Masih ingat yang pertama tadi apa? Safar, perjalanan jauh. Kedua, mengangkat tangan. Ketiga, dibuka atau didahului dengan al-asmaul husna. Ya, awas fokus. Dalilnya apa? Langsung dari Al-Quran dan Sunnahnya. Di Al-Quran misalnya Quran surah ke-17. Sudah? Dari ayat 110-nya. Ketika Allah sampaikan, Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ada? Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Qul id'ullaha. Hei, kalau kamu punya kebutuhan, panggil Allah. Panggil Allah. Bukan panggil dukun, bukan panggil paranormal, bukan panggil yang macam-macam. Panggil Allah, minta, karena Allah sudah janji. Allah sudah berjanji dalam kandungan kita. Di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Awas, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil perjanjian pada setiap anak cucu Adam. Awas, hati-hati, sejak dalam masa kandungan. Ditafsir di Al-Arba'in, di hadis Nabi riwayat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Awas, nomor 4 posisinya di Al-Arba'in, paling kiri sebelah atas. Disampaikan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi, kata Nabi, 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudhighah, thumma yursalu ilaihi al-malak. Awas, fayanfukhu fihi ar-ruh wa yaktubu bi arba'in, yu'maru bi katbi 40. Ya bi katbi rizqihi wa ajalihi as'idun huwa am syaqiyyun. Awas, hati-hati, dalam usia 4 bulan ditiupkan nafasnya. Awas, masuk ruhnya, ditiupkan ruh, bernafas dia, ditetapkanlah 4 hal, terjadilah perjanjian pada saat itu. Perjanjian pertama, alastu bi rabbikum, apakah engkau berikrar mau menjadikan aku sebagai Rabb? Siap. Apa? Kenapa menyebut Rabb? Padahal Allah bisa mengatakan begini, alastu ilahakum, alastu rahmanakum, tapi Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Rabb tidak disebutkan kecuali mengandung sifat rububiyah. Rububiyah itu perawatan, pengawasan, perhatian. Sifatnya yang paling pendek disebut dengan murabbi. Karena itu guru orang tua disebut murabbi. Karena orang tua memperhatikan, orang tua merawat. Kalau tanpa batas, perawatannya cepat, perhatiannya dalam, hilangkan kalimat mimnya, muncullah kalimat Rabbnya. Maka Allah disebut dengan Rabbun. Kalau kita meminta, Allah lebih cepat pemberiannya dibandingkan dengan hamba. Dan tidak ada batas. Rabbun, Rabbun, Rabbun. Makanya setiap kita minta, disebutkanlah kalimat Rabb itu. Silahkan cek, setiap permintaan ada kalimat Rabbnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana rabbighfirli wa liwalidayya la yukallifullahu nafsan illa
laha ma wa 'alaiha mak Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kenapa disebutkan kata Rabb itu memberikan isyarat seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup aku akan perhatikan kau. Aku akan berikan kebutuhanmu. Aku akan sembuhkan kalau sakit. Aku akan penuhi apa yang kau minta. Akulah Rabb. Dengan sifat rububiyahnya. Makanya setiap Anda minta Rabb. Jelas? Saya kembalikan. Ketika Anda memohon kepada Allah, dahulukan dengan al-asmaul husna. Qul ud'ullah. Panggil Allah. Minta. Kalau ada masalah minta. Ya Allah, ya Allah. Maaf ya. Bukan bikin status. Bukan bikin status. Diuji dengan musibah yang dibikin status. Aku tidak menduga akan seperti ini. Terus yang tidak lucu, kenapa doanya di media sosial? Doa itu di mihrab, doa di kamar, doa di masjid, bukan doa di Facebook. Aminkan ya, like. Apa yang mau dicari? Udah minta yang betul. Minta yang mohon dengan khusyuk. Mohon, Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau butuh sesuatu, sebut nama Allah dalam jiwamu. Bukan dalam media sosialmu. Bukan di WhatsAppmu. Bukan di Instagrammu. Online-kan hatimu dengan Allah. Minta dalam jiwamu dengan penuh ketundukan. Dengan penuh kepasrahan. Dengan penuh harap. Mohon ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Minta. Sebut namanya bagaimana ya Allah. Atau yang kedua Ar-Rahman. Atau, nah ini rumusnya. Ayyamma tad'u, atau kapanpun kamu ingin panggil minta sama Allah, falahul asmaul husna, carilah nama-nama terbaik yang Allah miliki sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi Allah itu telah memberikan nama bagi dirinya sesuai kebutuhan kita. Panggil dengan nama itu. Misal ya, maaf. Anda terkait rezeki nih, mau bekerja, pengen rezeki yang berkah. Panggil namanya ya Allah, sambungkan dengan nama asmaul husnanya. Ya Allah, ya Razzaq. Teman-teman yang kuliah di kampus, di sekolah, besok mau ujian atau mau masuk sekolah belajar pertama, supaya diberikan ilmu yang dalam. Ya Allah, ya Alim. Allahumma faqihni fid din, wa alimni ta'wil. Ya Allah, ya Alim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, ya Alim. Punya ujian berat, ya Allah, ya Sabr. Diganggu di pekerjaan, di aktivitas, ya Allah, ya Malik, ya Jabbar. Minta. Dan jangan semua harus disebutkan. Nanti yang tidak dibutuhkan jadi muncul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Memang boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk ibadah, bacakan itu boleh. Tapi kalau untuk bermohon, saya sarankan cari yang sesuai kebutuhan. Kalau mau ibadah dengan menyebut nama saja boleh, silakan. Tujuannya apa? Zikrullah bidzikri asma'il husna. Zikir kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, sampai akhir. Saya dulu ujian pertama kali masuk jurusan akidah, begitu masuk pertama kali, soal ujian di akidah itu cuma 3. Tapi setiap akan menjawab 3 itu, selalu harus dituliskan al-asma'ul husna dari awal sampai akhir, dengan hadisnya plus tafsirnya. Baru boleh jawab soal. Betul. Itu ujian saya dulu begitu. 3 soal Anda bayangkan. Setiap soal al-asma'ul husna dulu. Tulis. Dengan dalilnya, hadisnya. Hadis itu dibagi 2. Hadis pokoknya, hadis klasifikasinya. Setelah itu tafsirnya, baru boleh jawab soal. Pertanyaannya mungkin gampang. Misalnya, berapakah rukun iman itu? Cuman sebelum dijawab, tulis dulu tadi itu. Ini spidol. Ini jari telunjuk saya. Abis ujian itu mirip nih, begini. Betul. Cuman saya nggak foto aja dulu itu. Ya. Saya pikir kenapa Ustadz saya begini ya. Akhir-akhir baru sadar saya. Allahu Akbar. Rupanya beliau ingin menanamkan kedekatan kita dengan Allah dimanapun berada. Sebab kalau kita mengingat, menuliskan terus, maka dia akan sampai apa yang kita tuliskan meresap ke dalam tangan kita. Minimal jadi saksi di hari kiamat.